Anda kembali bersama kami di Kompas Petang. Kami masih memperbincangkan terkait BIN yang dituding oleh ICW gagal mendeteksi keberadaan Joko Chandra hingga bisa melenggang dengan bebas keluar masuk Indonesia. ICW bahkan meminta Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja Kepala BIN Budi Gunawan karena tak lepas dari tidak terdeteksinya buronan Joko Chandra saat kembali ke Indonesia. Mengapa? Karena salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh BIN dalam Undang-Undang Intelijen Negara adalah melakukan koordinasi serta melakukan pencarian informasi terkait dengan pelaku kejahatan yang melarikan diri ke luar negeri. Kalau kita berkaca pada pengalaman sebelumnya, pada tahun 2015 dan 2016, Badan Intelijen Negara berhasil memulangkan 2 pelaku kejahatan korupsi yang melarikan diri ke luar negeri. Kami masih bersama dengan Deputi Komunikasi BIN Wawan Purwanto dan juga peneliti ICW Wan Alamsyah yang bergabung melalui Zoom. Saya ke Pak Wawan karena tadi disebutkan oleh Mas Wana dari ICW bahwa seharusnya BIN memiliki deteksi terhadap keberadaan Joko Chandra. Apalagi Joko Chandra dengan terbuka, ia sempat membuat paspor, membuat IKTP di Indonesia. Pertanyaannya adalah apa betul BIN benar-benar tidak bisa mendeteksi kedatangan atau keberadaan Joko Chandra pada saat itu? Ya BIN tahu ya berada BIN di tahu. sini dan juga dia juga bersurat kan waktu itu ya ke imigrasi, ya, ada teman-teman imigrasi seperti itu. Dia memang kemarin bersuratnya kan minta bantuan karena dia mau PK, jadi memang harus hadir lah seperti itu. Karena masih ada proses upaya hukum, maka ini masih ada jeda waktu untuk dia melakukan upaya hukum dengan caranya, ya, dengan cara dia. Kan belum inkrah, meskipun sudah kasasi inkrah, tapi masih ada satu step lagi yaitu upaya hukum, yaitu PK. Lah dia sedang menempuh itu. Oke, Mas Wana, BIN tahu keberadaan Joko Chandra sebenarnya? Iya, kalau kita lihat artinya asumsi yang selama ini muncul bahwa setiap lembaga ini memiliki ego sektoral sendiri itu terbukti begitu, bahwa kemudian setiap lembaga ini tidak bisa berkoordinasi dan sinkronisasi terkait dengan upaya-upaya pemberantasan korupsi. Sehingga ini kita melihat bahwa seluruh elemen, seluruh lembaga ini bertindak sendiri-sendiri begitu. Kepolisian bertindak sendiri, kejaksaan bertindak sendiri, Kumham bertindak sendiri, ataupun juga BIN bertindak sendiri begitu. Sehingga sebenarnya kan kalau yang kita bahas saat ini adalah bagaimana kemudian seluruh upaya yang dilakukan oleh lembaga ini terkoneksi begitu. Karena kalau kita merujuk pada tahun 2016 sama dikun yang ada di Cina begitu, itu BIN dengan susah payah datang ke Cina. Memang begini, kalau tidak semuanya punya perjanjian ekstradisi ya dengan negara-negara manapun, kecuali kalau memang sudah ada itu bisa. Nah, kalau yang tidak punya perjanjian ekstradisi, kita melakukan upaya-upaya khusus, gitu ya. Tahun 2015 dan 2016, Pak Wawan, BIN ikut dalam penangkapan buronan korupsi Toto Ari Prabowo sama Dikun Hartono, semuanya ada di luar negeri. Tapi ketika BIN menyatakan tahu pergerakan Joko Chandra ada di Indonesia, koordinasi dengan pihak kepolisian hingga akhirnya ia tidak bisa tertangkap, itulah yang kemudian dipertanyakan. Kalau di luar negeri bisa, memang kenapa sedang dalam upaya, karena sedang upaya. Makanya gini, BIN itu kan tidak bukan penegak hukum satu lagi. Dia sedang dalam upaya untuk upaya hukum, dia dipersilahkan untuk itu. Nah, kalau sekarang misalnya PK-nya ini sudah ditolak, maka sekarang ini kita pergerakannya lebih leluasa misalnya untuk melakukan upaya-upaya paksa, dihadirkan dia untuk dibawa pulang ke negeri Indonesia karena sudah ditolak. Tapi kalau kemarin kan rata-rata saya bilang, rata-rata mereka mengadakan upaya hukum PK. Nah, itu masih punya hak. Nah, kalau jadi tidak itu bisa ditangkap menurut Anda? Artinya kan belum ada keputusan akhir. Nah, oleh karenanya kita beri kesempatan dia untuk seperti itulah, baru setelah dari keputusan akhir misalnya PK-nya ditolak, nah sudah. Meskipun statusnya buronan pada saat itu sudah jelas. Ya, apapun dia kan punya cara, punya mekanisme yang dia tempuh, kan dia juga ada yang mengajari itu. Artinya punya pengacara-pengacara yang juga bagaimana cara-cara untuk menghindar sementara dia tetap mengajukan PK. Artinya BIN tidak mampu atau tidak berwenang soal itu menurut Pak Wawan? Memang kita tidak punya kewenangan di bidang hukum, ya. Tidak punya kewenangan menangkap, sehingga kita untuk masalah itu tidak boleh intervensi, termasuk dia PK pun kita tidak bisa, ini ranah yudikatif. Tidak ada kewenangan.
Ya, begini Mbak, kita perlu memposisikan. Mas Wana? Baik, kami sedang memperbaiki nanti audio dengan sambungan komunikasi dengan peneliti ICW, Wana Alamsyah. Boleh silakan Mas Wana, kita coba sekali lagi. Silakan Mas Wana. Baik. Halo Mas. Saya ke Pak Wawan, kalau ada muncul desakan kemudian dari ICW untuk evaluasi, bahwa juga meminta Presiden untuk mencopot Budi Gunawan sebagai Kepala BIN, tanggapan dari Budi Gunawan? Ya, ini kan tidak relevan ya, karena bidangnya sudah berbeda. Dalam arti bahwa kita bukan penegak hukum dan kita sendiri tidak punya kewenangan menangkap. Oleh karenanya kita kalau misalnya didesak untuk seperti itu, kan alasannya tidak relevan, tidak jelas. Yang paling utama adalah bagaimana kita kerjasama untuk melakukan ini what next. Setelah yang bersangkutan tadi sudah tidak lagi punya peluang untuk melakukan upaya-upaya hukum, ya kita lakukan nanti dengan meskipun tidak ada perjanjian ekstradisi, ya kita kerjasama, baik itu lewat kerjasama intelijen maupun dengan penguasa hukum setempat untuk bisa membantu, dan itu bisa dilakukan dengan cara-cara yang khusus lah, dan bagaimana pola kita. Gitu. Mas Wana, tidak relevan kalau akhirnya pada kasus Joko Chandra ini sampai harus meminta Kepala BIN untuk dicopot. Ya, begini Mbak, tadi yang terakhir saya dengar adalah terkait dengan kewenangan antara lembaga yudikatif dengan BIN begitu, lembaga intelijen. Karena dua lembaga ini adalah dua yang berbeda begitu secara behaviornya. Kalau seandainya kita bicara tentang yudikatif, ya memang itu adalah wilayahnya pengadilan untuk menerima PK, karena PK itu merupakan hak narapidana. Kalau yang tadi Pak Wawan sempat singgung begitu. Tapi kalau seandainya kita bicara tentang mencari buronan yang hilang begitu, mencari buronan yang kabur, itu adalah tugas BIN. Bahwa kemudian tugas BIN tidak melakukan penangkapan, kami setuju begitu. Tapi apakah informasi tersebut diteruskan kepada penegak hukum sehingga penegak hukum mengambil tindakan untuk menangkap Joko Chandra? Karena bagaimanapun juga ketika narapidana itu kabur lalu kemudian mengajukan PK, itu juga tetap bisa dieksekusi begitu. Baik, Pak Wawan, apakah juga koordinasikan kepada polisi? Karena BIN tadi menyatakan tahu keberadaan Joko Chandra kemarin. Ya, kalau semuanya selalu akan berkomunikasi, berkoordinasi, termasuk dengan imigrasi juga kita berkoordinasi. Kalau dia sedang dalam upaya kan kemudian terserah kepada para pihak untuk melakukan langkah-langkah. Kita kan karena tidak punya kewenangan, sifatnya hanya koordinatif saja gitu ya. Dan selanjutnya ya dipersilahkan untuk para pihak menggunakan kewenangan masing-masing untuk melangkah. Tapi karena ini masih dalam kemarin ya proses hukum, maka tampak sekali ada satu diberi kesempatan untuk melakukan PK itu. Nah, sehingga selanjutnya apakah PK nanti diterima atau tidak, ya sudah kita kembalikan ke kekuasaan yudikatif untuk melakukan itu. Mas Wana, karena sedang dalam proses PK alasannya? Iya, stance kami itu tetap jelas Mbak, bahwa PK itu ketika ada orang yang mengajukan PK, lalu kemudian dia buron begitu, tidaknya informasi mengenai keberadaan buronan tersebut itu tersampaikan kepada pihak penegak hukum begitu. Karena kita jangan coba untuk mencampur adukan bagaimana kewenangan BIN dengan kewenangan lembaga yudikatif, karena itu jelas berbeda begitu. Sehingga ketika ada buronan yang kabur atau tidak bisa ditangkap karena adanya kelalaian informasi yang tidak diberikan, ataupun sudah diberikan begitu tapi tidak ditangkap oleh penegak hukum, artinya ada kesalahan yang muncul di setiap lembaga ini begitu. Dan setiap lembaga ini berkontribusi terhadap kaburnya Joko Chandra. Kesalahan apa yang kemudian dinilai oleh ICW? Dan siapa yang paling bertanggung jawab soal ini? Kalau seandainya tadi kita bicara tentang perencanaan untuk melakukan deteksi, BIN yang menjadi penanggung jawab dalam konteks untuk memfeeding informasi terkait dengan keberadaan Joko Chandra. Lalu kemudian penegak hukum, kalau seandainya tadi Pak Wawan bilang kepolisian pun juga sudah mendapatkan informasinya, tapi kemudian tidak dilakukan penegakan hukum, artinya kepolisian juga gagal begitu dalam konteks untuk menangkap buronan begitu. Lalu kemudian yang lainnya kalau bicara tentang Kementerian Hukum dan HAM terkait dengan Dirjen Imigrasinya begitu. Mereka pun juga salah karena tidak mendeteksi begitu masuknya Joko Chandra begitu. Karena dari seluruh lembaga ini itu memiliki kontribusi terkait dengan kaburnya Joko Chandra. Baik, BIN tidak melakukan kontribusinya. Sebetulnya bukan demikian ya.
pihak-pihak seperti kepolisian juga kan tahu juga karena juga berhubungan waktu itu ya, sehingga sebetulnya di sini ini sudah menjadi terbuka gitu ya, sebenarnya terbuka, kemudian juga imigrasi juga tahu gitu. Pertimbangannya apa? Itu kembali kepada penegak hukum tadi, mengapa tidak dilakukan penangkapan. Tapi intinya karena sedang dalam proses PK, itu yang menjadi. Jadi kalau menurut dia Pak Wawan, Bin hanya pada sebatas memberikan informasi saja keberadaan Joko Chandra, itu sudah dilakukan oleh Bin. Ya sudah. Nah, perkara nanti bagaimana di lapangannya kan kembali kepada kewenangan yudikatif untuk melakukannya. Dan ternyata karena sedang dalam posisi mengajukan PK, sehingga dia tetap diberikan kesempatan untuk melakukan PK itu loh, ini menjadi persoalannya. Bin merasa sudah melakukan porsinya, memberikan informasi keberadaan Joko Chandra. Ya, kalau kita lihat Mbak dari data ICW ada 39 orang yang masih buron dengan total kerugian negara sekitar 55 triliun begitu. Artinya dan di dalam konteks tersebut negara tidak dapat memulihkan aset yang telah diambil oleh koruptor. Saya masih ingat omongan yang setelah disampaikan oleh Pak Sutioso tahun 2016 yang menyampaikan bahwa menangkap koruptor adalah wibawa negara. Ketika negara tidak dapat menangkap koruptor, artinya negara kehilangan wibawa. Dan itu yang disampaikan oleh Pak Sutioso ketika berbincang dengan Pak Jokowi begitu. Nah dari sini kan kita melihat bahwa aspek penegakan hukum dan juga penangkapan terkait dengan buronan ini tidak menjadi tidak menjadi wilayah yang prioritas dilakukan oleh negara begitu. Sedangkan kita tahu bahwa ada 55 triliun yang sebenarnya kita bisa cari asetnya begitu dan kita bisa pulihkan. Baik, Pak Wawan. Kita tetap melakukan perburuan, tidak membiarkan, hanya memang memetik satu persatu itu perlu waktu. Satu, dia masih punya peluang masih PK, ya rata-rata itu Mbak. Yang kedua, kalau misalnya ini dilakukan, yang terakhir kan Maria Lumowa itu ya dilakukan, dan ujung tombaknya Kemenkumham bisa dilakukan. Karena memang sudah basis terakhir peluang dia untuk melakukan upaya hukum lagi sudah tertutup. Nah kemudian yang lain ini sedang di dalam pengejaran ya, dalam pengejaran. Tinggal tunggu timing termasuk keberadaan dia kalau di negara yang tidak punya ekstradisi, perjanjian ekstradisi, kita sedang lakukan langkah itu. Dibandingkan juga dengan kinerja BIN di bawah pimpinan Pak Sutioso, berbeda kalau tadi kata Mas Wana. Ada pergerakan-pergerakan atau terobosan yang dilakukan, ada penangkapan juga, tercatat tadi Toto Ari Prabowo dan juga Samadikun Hartono. Ini berbeda dengan di bawah kepemimpinan BG, itu yang menjadi garis bawah dari ICW. Sebetulnya tidak berbeda, pelakunya juga sama, yang ditugaskan untuk bergerak ke sana sini juga sama, orangnya sama. Tapi tingkat kesulitannya berbeda. Mungkin tahun ini masih baru Lumowa ya, nanti berikutnya ke siapa? Yang DPO di dalam negeri saja juga masih banyak yang belum terselesaikan ya, karena begitu banyaknya. Apalagi di negeri orang, mereka terus berpindah-pindah dalam posisi kalau kita melakukan sesuatu di negeri orang tentu melanggar kan harus mengetuk pintu dulu. Kalau dia beralasan belum ada perjanjian ekstradisi, maka kita melakukan langkah-langkah upaya-upaya diplomasi. Ini kan untuk kasus Joko Chandra saat ini polisi sudah bersih-bersih, kemudian sudah menjadi perhatian oleh publik. Tinggal mengetahui di mana sebenarnya Joko Chandra ini. Bin mengetahui informasi itu di mana posisi Joko Chandra saat ini? Ya saat ini dia berada di negeri jiran, ya sedang terus karena sudah jelas dan sudah dikoordinasikan dengan polisi dan imigrasi dan juga Kemenkumham. Sudah, karena ini sudah jelas ditolak. Ya, dari pengadilan. Nah, sekarang ini lebih mudah, lebih leluasa untuk karena sudah terakhir dia tidak ada upaya hukum lagi, peluang untuk melakukan itu. Harusnya lebih mudah. Kita tunggu nanti ya. Pak Wawan, terima kasih. Pak Wawan, terima kasih juga Mas Wana, peneliti ICW telah bergabung bersama kami di Kawas Petang hari ini.